Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Saya mahasiswa dari Universitas Malikus Saleh, program studi psikologi. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil proposal saya pada MK Psikodiagnostik 2, wawancara. Saya mengambil setting perkembangan dengan judul kecerdasan emosional. Baik, sebelumnya penghormatan saya kepada dosen pengampu, kepada Ibu Dwi Ramadhani, SPC Psikolog, dan kepada teman-teman saya sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama ya teman-teman. Di sini ada identitas interviewee yang berupa dengan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan terakhir, suku, agama, alamat, anak keberapa. Jadi di sini saya tidak bisa menyebutkannya karena ini bersifat rahasia. Pembahasan yang kedua ada identitas keluarga yang berupa dengan nama, usia, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, dan status. Di sini saya tidak bisa menyebutkannya juga karena ini bersifat rahasia. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga. Di sini ada status pemeriksaan yang berupa hari, tanggal pemeriksaan, waktu, tempat, dan tujuan pemeriksaan. Namun di sini saya hanya menyebutkan tujuan pemeriksaan karena saya belum melakukan proses wawancaranya. Jadi tujuan saya yaitu untuk mengetahui kecerdasan emosional pada interviewee. Dan yang keempat, ada proses wawancara. Yang pertama, prosedur wawancara. Sebelum wawancara, saya sebagai interviewer menyiapkan beberapa hal sebagai perlengkapan dalam proses pelaksanaan. Hal ini saya siapkan agar proses pelaksanaan berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada yang kurang satupun. Interviewer menyiapkan informat consent, pedoman wawancara yang akan ditanyakan kepada klien, kertas dan pulpen. Untuk persiapan interviewer juga menyiapkan alat perekam yang digunakan jika diperbolehkan oleh klien. Yang kedua ada proses building rapport. Di sini saya tidak bisa menjelaskannya karena saya belum melakukan proses wawancara. Yang ketiga ada asesmen pelaksanaan. Rancangan dan pelaksanaan asesmen. Di sini ada aspek. Yang ketiga ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Di sini ada aspek. Aspek yang pertama yaitu kemampuan memahami diri sendiri. Indikatornya yang pertama mengenal emosi diri sendiri, yang kedua mengenal potensi diri sendiri, yang ketiga dapat memotivasi diri sendiri. Tujuan untuk mengetahui keterampilan interviewee dalam mengenal emosi diri sendiri, potensi diri, dan memotivasi diri sendiri. Metode observasi dan wawancara, sumber data interviewee. Pelaksanaannya di sini saya tidak menyebutkan tanggal karena saya belum melakukan proses wawancaranya. Aspek yang kedua ada berempati terhadap perasaan orang lain. Indikatornya yang pertama menerima dan terbuka terhadap orang lain. Indikator yang kedua mendengarkan curhatan orang lain. Yang indikator yang ketiga peka terhadap perilaku nonverbal orang lain. Yang keempat, meringankan masalah orang lain. Yang kelima, memahami emosi orang lain. Tujuannya untuk mengetahui keterampilan interviewee dalam menerima atau terbuka dengan orang lain, keterampilan mendengarkan, keterampilan kepekaan terhadap perilaku nonverbal, keterampilan membantu orang lain, dan keterampilan memahami emosi orang lain. Metode observasi dan wawancara, sumber data interviewee. Yang ketiga, mengatur emosi. Indikator yang pertama, berpikir sebelum bertindak. Indikator yang kedua, dapat menenangkan diri sendiri. Indikator yang ketiga, bijak memecahkan masalah diri. Yang keempat, optimisme. Yang kelima, dapat berekspresi. Tujuannya untuk mengetahui keterampilan berpikir sebelum bertindak, keterampilan menenangkan diri, keterampilan memecahkan masalah, optimisme, dan keterampilan mengatur ekspresi. Metode observasi dan wawancara, sumber data interviewee.
Pembahasan yang kelima ada landasan teori. Yang pertama, di sini kita bahas tentang definisi operasionalnya dulu. Kecerdasan emosional ialah kemampuan mengenali perasaan sendiri dan perasaan orang lain. Nah, yang kedua, teori kecerdasan emosional. Di sini menurut Salovey and Mayer pada tahun 1990 mendefinisikan kecerdasan emosional atau sering disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial, yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Juga kemampuan untuk memahami diri sendiri, untuk berempati terhadap perasaan orang lain, dan untuk mengatur emosi yang secara berperan dalam peningkatan taraf hidup seseorang. Rancangan dan pelaksanaan asesmen dibuat berdasarkan teori Salovey and Mayer, yaitu meliputi aspek-aspek. Di sini ada 3 aspek. Yang pertama, kemampuan memahami diri sendiri. Yang kedua, berempati terhadap perasaan orang lain. Yang ketiga, mengatur emosi. Goleman pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan seseorang yang di dalamnya terdiri dari berbagai kemampuan untuk dapat memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan impuls need atau dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan maupun kesusahan, mampu mengatur reactive needs, menjaga agar bebas stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir dan kemampuan untuk berempati pada orang lain, serta adanya prinsip berusaha sambil berdoa. Goleman juga menambahkan kecerdasan emosional merupakan sisi lain dari kecerdasan kognitif yang berperan dalam aktivitas manusia, yang meliputi kesadaran diri dan kendali dorongan hati, ketekunan, semangat, dan motivasi diri serta empati dan kecakapan sosial. Kecerdasan emosional lebih ditujukan kepada upaya mengenali, memahami, dan mewujudkan emosi dalam porsi yang tepat dan upaya untuk mengelola emosi agar terkendali dan dapat memanfaatkan untuk memecahkan masalah kehidupan, terutama yang terkait dengan hubungan antar manusia. Selanjutnya pada pembahasan yang keenam di sini ada status present. Yang bagian pertama berupa status fisik, bagian yang kedua status psikis. Di sini kita skip dulu karena saya belum melakukan proses wawancara, jadi saya belum bisa menjelaskannya. Selanjutnya bagian yang ketujuh observasi. Pembahasan yang pertama ada observasi umum, yang kedua observasi khusus. Sama juga di sini kita skip dulu. Bagian pembahasan yang ke-8 hasil wawancara. Di sini masih kosong. Selanjutnya pembahasan skip. Selanjutnya kesimpulan dan saran juga kita skip dulu. Berarti langsung saja kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu di sini kita bahas tentang lampiran. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama informed consent, yang kedua lembar riwayat hidup. Namun keduanya ini saya masih kosongkan karena belum melakukan proses wawancara. Langsung kita masuk ke yang ketiga, yaitu panduan wawancara. Di sini berupa dimensi dan daftar pertanyaan. Dimensi yang pertama, kemampuan memahami diri sendiri. Daftar pertanyaan yang pertama yaitu, apakah Mbak dapat mengenali emosi diri Mbak sendiri? Pertanyaan yang kedua, apakah Mbak punya bakat menulis puisi? Pertanyaan yang ketiga, jika teman Mbak sedang sedih, apa yang Mbak lakukan? Yang kedua, yaitu berempati terhadap perasaan orang lain. Pertanyaan yang pertama, apakah Mbak sering mendengar curhatan dari teman Mbak? Yang kedua, jika teman Mbak punya masalah, apa yang Mbak lakukan? Dimensi yang ketiga, mengatur emosi. Pertanyaan yang pertama, jika Mbak mendapatkan nilai yang jelek, apa yang Mbak lakukan? Pertanyaan yang kedua, di saat Mbak punya masalah, bagaimana Mbak menyikapinya? Baik teman-teman, hanya ini presentasi yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.